Wawancara Pro 3. Pak Komaidi, selamat pagi. Pagi, Mbak Ana. Pak Komaidi, seberapa besar ini ketergantungan Indonesia terhadap pasokan minyak dan juga LPG yang pengirimannya melewati Selat Hormuz? Iya, kalau produk itu yang lewat Selat Hormuz kira-kira sekitar 25% ya, Pak, yang BBM. Kalau untuk minyak mentahnya itu kira-kira antara 14 sampai 18% per harinya ya. Jadi kira-kira di kisaran itu. Jadi kalau di total mungkin kira-kira sekitar 30% sampai 35% kombinasi antara produk sama minyak mentah. Termasuk mungkin nanti juga kalau bicara LPG itu 60%-nya sudah dari Amerika, sisanya 40% dari kawasan Timur Tengah yang 100% tentu lewat Selat Hormuz ya, karena memang jalur utamanya di situ gitu, Mbak Ana. Kira-kira itu gambarannya. Baik, nah Pak Komaidi, apa indikator pertama yang perlu diwaspadai pemerintah dan pelaku industri ketika terjadi gangguan di jalur tersebut? Iya, yang pertama saya kira langkah pemerintah sudah tepat begitu ya, mencari alternatif lain sambil tentu menunggu situasi dan kondisi kembali normal begitu ya. Message bagi kita semua tentu menjadi penting untuk kita ada multi source gitu ya, Mbak. Jadi sumbernya beraneka ragam. Kalau salah satu sumber terkendala, kita bisa menggunakan alternatif yang lain. Tentu perlu biaya dan waktu yang lebih ya kalau untuk saat ini. Karena kan untuk membeli produk energi kan tidak segampang membeli produk-produk yang lain karena melibatkan kontrak jangka panjang, juga mungkin nilainya juga cukup besar, sehingga kalaupun mengalihkan ke Afrika mungkin secara bertahap ya, Mbak. Kalau yang sekarang sebetulnya sudah ada komitmen dengan US ya, Amerika Serikat, dengan reciprocal tarif kan kita ada 15 miliar US dollar yang ke sana, diantaranya sebagian besar tuh beli produk energi. Di dalamnya ada BBM, ada minyak, kemudian ada LPG yang ditambah ke sana. Cuman memang kalau geser ke US tuh tata waktunya yang lebih panjang gitu, Mbak Hana. Kalau kita beli ke wilayah Timur Tengah, termasuk Afrika kan dekat-dekat sana, itu kira-kira butuh waktu average-nya itu sampai ke portnya Indonesia antara 8 sampai 12 hari. Nah, cuman kalau kita geser ke Amerika, apalagi kalau ngambilnya dari Texas, itu perkiraannya antara 35 sampai 40 hari. Nah, tata waktu yang panjang itu kan tentu berkaitan dengan ketersediaan di dalam negeri. Yang kedua, juga ada kos logistik yang nambah, yang tentu nanti biaya pengadaannya kan jadi lebih mahal, yang akan dibebankan ke konsumen atau mungkin akan dibebankan ke anggaran negara, yaitu disubsidi begitu. Nah, ini yang saya kira masih disimulasikan oleh pemerintah, kira-kira alternatif atau opsi-opsi mana yang paling optimal untuk kepentingan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Saya melihatnya demikian sih, Mbak Ana. Tapi kalau untuk kemampuan Indonesia sendiri, menurut Pak Komaidi, melakukan diversifikasi sumber impor energi dari luar kawasan Teluk, berarti ini sangat memungkinkan ya, Pak Komaidi. Cuma hanya waktunya saja spare-nya lebih panjang begitu. Iya, lebih lama begitu ya. Selama ini sudah dilakukan. Jadi dari Amerika sebetulnya sudah ada minyak mentah, tapi cuma 4%, Mbak. Nah, mungkin itu porsinya yang akan ditambah. Kalau dari Afrika juga ada, kita sudah ada beberapa negara di Afrika yang masuk ke kita juga sudah ada begitu. Dari Timur Tengah juga sudah banyak gitu ya. Artinya memang kita sudah multi source, cuman selama ini porsinya aja ya, Mbak Hana. Jadi porsinya sebagian besar, kalau produk itu sebagian besar ngambil di wilayah kawasan. Sebagian dari Singapura dan Malaysia itu kalau di total mungkin antara 60 sampai 65%. Karena kenapa ngambilnya kok dekat gitu ya, sebetulnya ya masalah kos transportasinya lebih murah kalau dekat gitu. Nah, kalau dilihat lagi barang-barang yang diproduksi di Singapura itu minyak mentahnya dari Timur Tengah juga lewat Selat Hormuz begitu. Nah, ini yang saya kira menjadi pengingat bagi kita, meskipun selama ini seolah-olah kita aman ngambil di Singapura, Malaysia, ternyata juga bahan bakunya ngambilnya dari sana juga begitu. Jadi ini yang kemudian membuat pemerintah atau pengambil kebijakan untuk ternyata perlu strategi diversifikasi, tidak hanya dengan menggunakan pola lama. Kalau kita hanya bergantung pada pasokan yang ada selama ini, terutama ngambil dari Singapura, Malaysia, ternyata juga mereka juga berpotensi terganggu ketika Selat Hormuz juga terganggu. Jadi kira-kira latar belakangnya seperti itu sih, Mbak Hana. Dan ini kan
Kalau baru ada guncangan ini kan kemungkinan baru ada peta yang lebih jelas, kemudian ada alternatif-alternatif atau ada respon dari pemerintah. Selama ini mungkin dianggap baik-baik saja begitu karena memang tidak pernah ada gangguan sedahsyat sekarang. Saya kira ini baik sebagai pengingat untuk kita semua supaya perencanaannya menjadi lebih baik lagi gitu sih. Baik. Nah, Pak Komaydi, apakah krisis ini juga menjadi momentum untuk mempercepat transisi energi di Indonesia? Iya, sebetulnya kalau transisi ini kan sudah menjadi komitmen dan kita sudah menargetkan bahwa di 2060 kan kita net zero emisi begitu. Tapi yang juga sama-sama dipahami oleh kita semua, yang namanya transisi ini ada dua konsekuensi. Yang pertama, konsekuensi teknisnya, yang namanya produksi energi itu nggak bisa cepat begitu Mbak Ana. Jadi kalau misalkan gambaran fosil ya, kita nemu minyak dan gas hari ini gitu, itu paling cepat bisa diproduksikan atau dikomersialisasikan tuh 5 tahun ke depan. Kalau hari ini kita nemu ya, itu kira-kira itu. Nah, produksi panas bumi juga begitu, yang EBT, energi baru terbarukan. Hari ini eksplorasi, itu jadi listrik itu kira-kira 5-7 tahun ke depan. Jadi memang kalau bicara transisi itu nggak bisa bicara 1-2 tahun ke depan, tapi cukup panjang tata waktunya. Itu dari sisi teknis. Nah, dari sisi ekonomi, yang kadang-kadang kita nggak tersampaikan secara utuh, yang namanya energi baru terbarukan atau bisnis apapun yang masih baru, biasanya biayanya lebih mahal karena memang biaya-biaya di awal masih dibebankan di harga jual produknya begitu Mbak. Jadi kalau ditanya listrik dari energi baru terbarukan dibandingkan listrik fosil atau dari batu bara gitu misalnya, murah mana? Ya murah yang fosil. Nah ini yang kemudian kan kita selalu ada pilihan-pilihan atau bahasa ekonominya mungkin disebut sebagai trade-off. Apakah kita jaga daya beli masyarakat atau kita memilih untuk bergeser ke energi baru terbarukan. Nah ini butuh komitmen bersama nih Mbak, begitu. Kalau mau ke energi terbarukan, ya tentu masyarakatnya juga harus sama-sama sadar, aware bahwa ini harganya lebih mahal loh, begitu. Jadi kalau nanti konsekuensinya tarif listriknya naik, ya harus diterima, begitu. Nah ini yang saya kira posisi sulit bagi kita semua di situ. Karena pemerintah inginnya juga jaga daya belinya gitu, pengennya juga nggak diprotes oleh rakyatnya gitu Mbak Ana. Kira-kira itu. Oke. Nah Pak Komaydi, kebijakan apa jadinya yang paling mendesak untuk meningkatkan ketahanan energi Indonesia dalam 5 hingga 10 tahun ke depan? Iya, kalau saya menyebutnya sebetulnya tidak menggantikan, bukan substitusi, substitusi tetapi komplementer ya Mbak. Jadi fosil tetap kita kerjakan, tetapi di saat yang bersamaan kita juga mengerjakan energi baru terbarukan begitu. Jadi ibaratnya gini, kalau selama ini kita makannya pakai beras begitu ya, beras tetap kita makan, tapi kalau kita memang mau geser ke gandum, gandumnya juga kita tanam. Tapi jangan melupakan untuk sampai titik waktu tertentu kita masih butuh hidup. Artinya berasnya masih diperlukan gitu Mbak. Nah, yang bijaksana menurut saya sih komplementer, seimbang. Nanti akan ketemu baurannya, apakah kemudian nanti EBT-nya 60%, fosilnya tetap 40%, itu kan tetap lebih baik dibandingkan kita tidak bergerak sama sekali gitu Mbak. Saya kira sih itu. Baik. Nah Pak Komaydi, kalau ada skenario terburuk, apa pesan Anda kepada pemerintah lalu juga pelaku industri dan masyarakat terkait kesiapsiagaan energi nasional? Iya, saya kira kalau bicara masalah energi kan kemudian ujungnya yang penting ada ya Mbak. Jadi apapun itu bentuknya yang penting ada begitu. Jadi kalau di dalam agama saja begitu ya, kebetulan saya Muslim begitu. Kalau Muslim itu ada makanan tertentu yang diharamkan, misalnya untuk babi atau anjing kan diharamkan. Tetapi di dalam posisi yang ketika darurat nggak ada makanan sama sekali, itu pun boleh dimakan Mbak. Nah ini saya kira di dalam konteks energi, katakanlah batu bara kita juga disebut sebagai kotor, minyak kotor, gas kotor, sekotor-kotornya energi, kalau nggak ada pilihan yang lain, ya itu tetap berharga. Sehingga kita perlu lebih bijaksana, yang kita punya harus kita maksimalkan, kita optimalkan, tentu sambil menuju ke komitmen kita, yaitu akan mencapai net zero emisi di 2060. Dan seringkali saya menyampaikan kepada pemangku kepentingan, ini adalah kebijakan transisi, bukan revolusi. Yang namanya transisi itu bergerak perlahan. Kalau revolusi baru menggantikan begitu. Karena komitmennya kita transisi, ya sudah kita menuju ke transisi, tetapi kemudian apa-apa yang diperlukan di dalam jangka pendek, jangka menengah, jangan dilupakan, tetap digarap atau dikerjakan. Jangan pula kemudian meninggalkan batu bara begitu saja, jangan pula kemudian meninggalkan minyak dan gas begitu saja.
Karena faktanya hari ini Selat Hormuz ditutup saja, kita sudah kelabakan begitu Mbak. Jadi kalau itu, bayangkan kalau itu kita tinggalkan 100%, kita akan jadinya seperti apa. Jadi belajar dari kondisi di eksternal, belajar dari kondisi di internal. Mudah-mudahan kebijaksanaan dari para pengambil kebijakan akan meningkat lebih baik lagi gitu sih Mbak. Harapan kami dari masyarakat. Baik Pak Komaydi. Jadi memang harusnya memang komplementer bukan substitusi begitu ya, sesuai Betul, anjuran dari Pak betul. Komaydi tadi, karena Betul, memang Mbak. kita memilih transisi makanya perlahan begitu ya Perlahan, Pak Komaydi. betul. Terima kasih ini Pak Komaydi telah Baik, memberikan baik, perspektifnya Mbak Hana. kepada masyarakat. Baik, Selamat sama-sama. pagi. Pagi Mbak. Direktur Eksekutif Reform Miner Institute Komaydi Noto Negoro berbicara terkait strategi pasokan energi Indonesia di tengah penutupan Selat Hormuz. Wawancara Pro 3.